Selamat sore semua. Kembali lagi bersama dengan Bank NBP 22 Podcast. Selalu ada untuk Anda. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Tamu yang datang jauh-jauh dari Jakarta ya Pak. Ya, betul. Datang dari Jakarta untuk sharing sekaligus juga memberikan edukasi mengenai perbankan untuk kita. Ya. Kita sambut saja Bapak Hendy Aprilianto, Oke, Direktur Utama PT NBP. Selamat datang ya Pak di Kota Binjai. Apa kabar Pak? Sehat? Baik, sehat. Baik, sehat. Saya sangat antusias sekali nih Pak dapat berjumpa dengan Bapak dan juga dapat kesempatan ngobrol-ngobrol gini kan Pak. Silakan. Cuman Pak, sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita, penonton kan juga mau mengenal Bapak lebih dekat lagi gitu Pak. Boleh Pak memperkenalkan diri sekaligus juga menyapa penonton kita Pak? Oke, baik. Terima kasih masyarakat Binjai dan di luar Binjai otomatis ya, karena begitu masuk podcast, masuk online dimanapun kita bisa melihat ya. Direktur Utama dari grup NBP, yaitu suatu grup BPR sebagai holding yang membawahi 28 BPR, di mana 18 ada di Sumatera dan Riau, yang 10 ada di Jawa Barat dan Banten. Ya, jadi itu secara sekilas ya. Bisnis utama kami sebagai holding ya utamanya BPR, tetapi yang lainnya kami juga menyelenggarakan training, kemudian kita juga menjual software atau IT baik kepada BPR maupun kepada perusahaan-perusahaan non BPR, termasuk satu BPR di berapa, kira-kira seperti itulah yang kegiatan yang dilakukan oleh NBP sebagai holding. Ya Pak ya. Jadi untuk para penonton, PT NBP ini holding yang membawahi beberapa BPR lah yang berada yang berada di dalam satu grup yang bernama BPR Nusantara Bonapasogi Group ya Pak ya. Yang salah satunya di dalam BPR NBP Group ini ialah kantor kami sendiri, yaitu BPR NBP 22 ya Pak ya. Jadi informasi juga bagi teman-teman yang menonton, hari ini kan bertepatan dengan peresmian renovasi gedung kantor BPR NBP 22 juga ya Pak. Betul. Tadi kan Bapak beserta dengan pengurus juga sudah berkeliling gitu kan Pak, lihat-lihat kantor kita. Gimana tadi Pak setelah berkeliling Pak? Saya rasa sangat bagus sebagai BPR. Kita ternyata tidak kalah dengan bank umum, sehingga ini cukup membanggakan. Jadi untuk masyarakat Binjai dan sekitarnya, silahkan datang ke BPR 22 Binjai untuk membuktikan apakah betul yang saya katakan bahwa ini kemewahan, kemudian dalamnya BPR-nya seperti apa dan sebagainya bisa kita buktikan. Bahkan di front office-nya juga ditata bagus sedemikian rupa sehingga kita sudah nyaman dengan AC yang dingin. Jadi silakan kita buktikan bahwa BPR NBP 22 ini layak menjadi bank yang kita pilih. Jadi kalau dibandingkan dengan bank umum sebenarnya udah nggak kalah lagi. Nggak kalah, dari segi interiornya tidak kalah. Jadi jangan takut untuk berhubungan dengan NBP 22. Jadi harapan kami memang setelah proses renovasi ini selesai bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat juga, gitu ya Pak ya, untuk mempercayakan dananya ataupun juga mengambil fasilitas pinjaman apabila butuh ini Pak. Kita mulai aja perbincangan mengenai dunia perbankan. Jadi Pak, ada pertanyaan Pak yang sering dipertanyakan calon nasabah ataupun juga
masyarakat umum lah gitu Pak. Ya, silakan. Sebenarnya apa itu BPR gitu ya Pak ya, dan perbedaannya dengan bank umum itu sebenarnya gimana ya Pak ya? Oke, Mohon baik. Pak penjelasannya. Ya. Baik, jadi namanya bank prinsipnya sama, tetapi kalau mau tahu perbedaannya, yaitu pelayanannya yang berbeda. Jadi kalau bank umum itu bisa kita menabung dalam bentuk tabungan, kemudian melakukan deposito dalam bentuk deposito, kemudian kita melakukan transaksi atau semacam tabungan tapi yang namanya giro. Nah, BPR tidak punya yang namanya giro, ya. Nah, perbedaannya salah satu di situ. Apa sih bedanya giro dengan tabungan dan deposito? Giro biasanya digunakan untuk transaksi perdagangan, di mana kita pemegang giro itu bisa mengeluarkan cek atau PG. Kalau kita tabungan, yang kita keluarkan adalah slip tabungan untuk mengeluarkan uang kita. Tapi kalau giro untuk mengeluarkan uang kita menggunakan cek atau PG. Nah, cek atau PG menyebabkan adanya tagihan ke bank lain. Nah, itulah yang tidak bisa dilakukan oleh BPR. Sehingga itu namanya proses clearing, itu yang tidak dilakukan oleh BPR. Jadi BPR nggak ada proses clearing. Sehingga BPR melalui tabungan kalau mau pindah, kita punya rekening di bank umum, dari bank umum itu pindah ke BPR lain atau kepada bank lain melalui fasilitas tabungan yang digabungkan kepada tabungan yang ada di bank umum oleh BPR. Itulah sedikit sekelumit mengenai perbedaan BPR dan bank umum. Tetapi kalau dari sisi pinjaman, secara prinsip kalau itu berdasarkan mata uang, yang berbeda adalah BPR tidak bisa menggunakan valuta asing. Tetapi kalau pinjaman yang lain yang pakai rupiah sama, ya, istilahnya apa yang menggunakan mata uang kayak import ekspor. Jadi ada namanya letter of credit. Itu adanya cuma di bank umum. Di BPR tidak melayani hal tersebut karena hubungannya ke internasional, ya. Nah, itu dari sisi pinjaman perbedaannya di situ, ya. Terus kemudian kartu kredit kami juga nggak bisa. Ya. Tapi kalau ATM, BPR maupun bank umum, dua-duanya bisa kalau ATM. Nah, tetapi dalam kebijakan kami di sini NBP Group, kita tidak mengeluarkan kartu ATM karena kita tidak ingin berinvestasi di mesin-mesin ATM. Jadi kita hanya melakukan fasilitas, kita tingkatkan fasilitas, misalnya kita bisa transfer melalui perintah dari teknologi yang kita miliki, minta perintahkan, kemudian baru transfer itu melalui bank umum juga, kembali lagi melalui bank umum. Sehingga di sini kita tidak berinvestasi di ATM tadi, sehingga kita tidak bisa melayani ATM atau tidak mempunyai dana yang bisa ditarik melalui ATM. Melalui ATM ya Pak. Saya rasa itu ya seluruh. Jadi teman-teman udah mendengar lah sekilas perbedaannya gitu kan. Kalau perbedaannya yang begitu berbeda itu, BPR itu nggak bisa melakukan transaksi pembayaran ya Pak ya. Iya. Kayak giro tadi itu clearing, karena kan harus menggunakan cek ataupun juga bilet giro itu ya Pak ya. Dan juga penukaran rupiah ke mata uang asing itu nggak bisa. Iya. Cuman memang di luar dari perbedaan-perbedaan itu sebenarnya BPR ini lebih cenderung jemput bola dia gitu ya Pak ya. Lebih aktif langsung menyentuh masyarakat
ataupun calon nasabah gitu ya Pak ya. Tapi sebenarnya kalau BPR punya money changer boleh. Boleh, Tapi bukan bertransaksi dalam ini, berbeda tadi. Oh. Ya, kredit, saya maksud tadi letter of credit atau LC singkatannya itu transaksi kredit berupa valuta asing. Oh. Tetapi bukan fisik. Kalau money changer itu kan kita tukar rupiah ke dolar ke rupiah dan sebagainya. Itu perbedaannya. Iya, seperti itulah perbedaannya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang sebelumnya belum tahu, sekarang kan udah tahu dan udah lebih diyakinkan lagi Pak. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bolehlah mengunjungi BPR NBP Group yang ada di kota kalian masing-masing. Gitu ya Pak. Berikutnya ini Pak yang menarik, di tahun 2023 lalu Pak, itu kan BPR berubah nama ya Pak ya, dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat gitu Pak. Kan sebenarnya menarik di sini dari perkreditan yang orang cenderung berpikirnya itu kredit aja gitu kan Pak. Tapi sekarang udah berubah jadi perekonomian. Kira-kira mengapa ada perubahan nama ini ya Pak ya? Dan bagaimana menurut pandangan Bapak Pak? Oke. Jadi sebenarnya persepsi orang yang akan berbeda terhadap kalimat yang dipakai. Karena namanya Bank Perkreditan Rakyat, berarti hanya kredit aja dong, tabungan nggak perlu ke sini gitu. Nah itu yang persepsi yang salah. Karena tadi yang saya sampaikan di awal bahwa namanya bank itu secara prinsip sama, bank menghimpun dana, kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit. Itu prinsip bank seperti itu. Nah, makanya di dalam undang-undang mengenai P2SK istilah itu dirubah. Memang itu salah satunya usulan dari Asosiasi Perbandu yang mengusulkan kepada DPR untuk merubah istilah itu, dan ya kita bersyukur itu disetujui karena persepsi itu berubah dengan istilah tadi ya. Artinya gini, dengan tadi perkiraan kita jadi tahu bahwa BPR juga menerima tabungan maupun deposito satu. Kemudian BPR juga menyalurkan kredit kepada masyarakat. Nah, hal itu sangat membantu perekonomian tentunya di dalam daerah itu. Makanya bedanya BPR dengan Bank Umum salah satunya adalah kantor pusat di masing-masing BPR biasanya berada di kabupaten. Sehingga apa? Bupati atau wali kota lebih senang. Artinya apa? Kalau kantor pusatnya ada di di kota, kabupaten sama kabupaten kota, kota ya, perkotaan, itu uang beredar akan di kota tersebut. Beda dengan kalau kita punya cabang ya, contohnya Bank Umum biasanya kalau di Binjai sini dia hanya paling punya cabang atau kantor cabang pembantu atau kantor kas. Uangnya pasti akan di-store ke Jakarta sebagai kantor pusatnya. Kalau kita tidak, karena kantor pusatnya kita di Binjai, ya uang beredar akan di Binjai. Otomatis dengan begitu dia akan membantu perekonomian dari Binjai ini sendiri. Ya, itulah yang dikehendaki dari pejabat-pejabat di setempat ya, atau bupati atau wali kota, untuk mempertahankan supaya BPR ada di kantor pusatnya, ada di masing-masing daerah. Nah, kemudian tadi kaitan dengan perekonomian, otomatis dia akan membantu perekonomian di sini karena uang kantor-kantor pusatnya ada di daerah tersebut. Itulah peran serta perekonomian yang dimaksud di dalam ketentuan ini yang diusulkan kepada DPR, bahwa BPR pun
bisa ikut membantu perekonomian daerah dalam hal ini tadi berupa pinjaman, kemudian bisa lagi kita bisa membayar pajak dan sebagainya di ini, sehingga di mana di Binjai ini, sehingga Binjai sendiri BPR ini bisa membayar pajak-pajaknya kepada wali kota, Pemda Binjai untuk dimanfaatkan kembali lagi kepada masyarakat atau rakyat Binjai sendiri. Jadi kan kalau tadi teman-teman mendengarkan kalau bank perekonomian itu kan udah nggak beda lagi dengan bank umum. Jadi dengan perubahan nama ini sebenarnya dirasakan bahwa BPR itu sangat signifikan sekali dalam membangun perekonomian masyarakat ya Pak ya. Jadi dalam hal ini harapannya seperti yang disampaikan Pak Hendy tadi, BPR itu kan punya kantor pusat di kabupaten atau kota. Jadi nanti perputarannya kembali lagi untuk membangun perekonomian itu ya Pak ya. Misalnya masyarakat pedagang di pajak Kebun Lada yang dekat kantor kita gitu kan Pak, ada yang menabung, ada juga pengusaha properti misalnya gitu kan Pak, meletakkan ataupun mempercayakan uangnya untuk dijadikan deposito di kantor kita. Itu nanti akan disalurkan kembali menjadi pinjaman ya Pak untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dana gitu. Sehingga memang kota Binjainya itu sendiri bisa maju dan berkembang gitu ya Pak ya. Itu harapan kita ya Pak ya. Jadi gini Pak, tadi kan kita udah membahas mengenai BPR gitu kan Pak. Sebenarnya apa sih Pak keuntungan ataupun benefit yang bisa didapatkan lah gitu Pak kalau mempercayakan keuangannya di BPR gitu Pak? Boleh diyakinkan lagi gitu Pak? Pertama gini, dana yang ada di BPR dijamin oleh lembaga penjaminan simpanan atau disingkat LPS. Nah, berapa sih yang dijamin? Untuk BPR penjaminan itu sampai 2 miliar. Artinya per satu nasabah, kalau Bapak Ibu punya uang sebesar 2 miliar, Bapak Ibu bisa tabung di BPR. Tetapi kalau Bapak Ibu menabung di bank umum, Bapak Ibu uangnya 1 miliar 100 juta, itu sudah nggak boleh dijamin sama LPS. Karena di bank umum penjaminan hanya sampai 1 miliar. Ya, itu dari sisi penjaminan. Kemudian dari sisi bunga di bank umum itu rata-rata di bawah 3% ya. Sementara di BPR bisa sampai 5% itu. Ini kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini kan kesempatan Bapak Ibu untuk mencari keuntungan pertama. Kedua, kita biasanya bisa menjemput bola. Artinya kalau Bapak sebagai nasabah dari BPR, Bapak Ibu sibuk, Bapak Ibu bisa telepon ke sini untuk meminta agar dananya dijemput. Itu tidak akan pernah Bapak Ibu temukan di bank umum. Bank umum ada jadi nasabah, ada datang, ada nggak mau jadi, nggak mau datang, nggak usah jadi nasabah. Nah kalau kami nggak, kalau Bapak Ibu lagi sibuk, BPR NBP 22 minta tolong dong, dana saya diambil untuk apa, saya mau nabung, mau deposito dan sebagainya. Kami dengan senang hati akan ke tempat Bapak Ibu sekalian. Sementara Bapak Ibu kan tahu bahwa ya ada juga lah orang-orang yang jahat yang ya istilahnya lihat orang bawa uang atau apa kan jadi sasaran, itu makanya hati-hati. Nah, Bapak Ibu kalau tidak mau risiko seperti itu, mending ngajak BPR, tak tolong kan disebutin ini ya. Nah, itu akan jadi aman buat Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah poin-poin yang sangat menguntungkan di
menabung di BPR. Ya. Pak, ya. Jadi keuntungannya sebenarnya banyak nih teman-teman, dari segi keamanan tadi gitu ya kan Pak. Kalau misalnya Bapak Ibu mau dijemput dananya, itu ada prosedurnya nanti 2 orang atau lebih yang akan menjemputnya dari petugas kita gitu kan Pak. Dari segi penjaminan oleh LPS juga gitu kan Pak, sampai 2 miliar gitu. Dan juga bunganya itu menjanjikan. Ya, lebih tinggi udah pasti. Iya. Sudah pasti. Dan juga untuk kredit itu nanti apabila ada permohonan itu dimudahkan ya Pak ya. Oleh petugas-petugas dari kita. Nanti kalau ada kesulitan misalnya dalam pengurusan administrasi itu bisa dibantu dan diarahkan gitu ya Pak ya. Belum lagi hadiah. Tabungannya kita khusus tabungan NBP itu ada hadiah. Nah itu kan sangat menarik. Kredit pun ada hadiah. Itu sangat menarik itu. Menarik nih Pak, disinggung tadi Pak. Tabungan berhadiah. Udah kita nabung, dana kita aman, kita dikasih hadiah lagi Pak. Seperti yang baru diselenggarakan di Binjai bulan 1 lalu gitu Pak ya. Itu kalau boleh tahu Pak, kan merupakan produk unggulannya BPR NBP Pak. Itu seperti apa produknya gitu ya Pak ya. Dan keunggulannya itu gimana gitu Pak, yang bisa didapatkan oleh orang yang mau nabung nanti lah gitu Pak. Boleh Pak dijelaskan? Baik, ini sebenarnya satu hal yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat Binjai sebenarnya. Karena mereka kalau jadi nasabah itu udah otomatis mereka akan sangat senang menabung dengan tabungan itu. Namanya tabungan pundi ya. Namanya tabungan pundi, itu diselenggarakan seluruh grup NBP, BPR grup NBP ya, dari 28 BPR sampai Jawa Barat dan Banten. Itu jadi peserta dari undian ini. Nah, BPR masing-masing akan mendapat hadiah. Dasarnya ada perhitungannya. Ya. Sudah pasti mereka minimal ada hadiah yang diperbutkan minimal 2 motor. Mobil juga seperti itu, ada hadiah utama dan ada hadiah mobil yang lainnya. Satu mobil hadiah utama adalah Avanza. Terus hadiah kedua adalah Daihatsu Xenia. Ya, ada hadiah pertama hanya satu Avanza. Hadiah kedua Daihatsu Xenia 5 Daihatsu Xenia. Terus yang berikutnya adalah tuan rumah dari penyelenggara undian tabungan pundi ini, itu berupa Daihatsu Ayla. Nah, itu biasanya diperuntukkan bagi penyelenggara. Seperti kemarin di Binjai ini ada yang dapat mobil Ayla. Ya. Jadi itu yang dilakukan. Nah, jumlah dari mobil tadi sekitar 7, sementara jumlah motor ada 95 unit. Ya. Itulah keistimewaan dari tabungan ini. Satu lagi, diundi setahun 2 kali, yaitu bulan Januari dan bulan Juli. Itu selalu tiap tahun diundi. Nah, kesempatan ini kesempatan langka karena apa Bapak Ibu? Bapak Ibu tidak akan temuin di BPR lain. Karena apa? Untuk penyelenggaraan seperti ini kita harus benar-benar menghitung dan sebagainya supaya hadiah tersebut bisa diberikan kepada penabung dan jumlah yang begitu besar. Ini yang mohon maaf, ini BPR lain belum bisa meniru. Belum ada yang membuat seperti ini juga. Belum ada yang bisa meniru atau membuat seperti ini karena apa? Jumlah hadiahnya besar sekali, apalagi setahun 2 kali. Itu yang belum ada yang bisa meniru sampai saat ini ya. Jadi kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk menggunakan kesempatan ini supaya bisa meraih hadiah-hadiah tersebut. Iya. Jadi kan
teman-teman kan tadi udah mendengar bahwa hadiahnya itu banyak sekali gitu ya Pak ya. Ada 7 unit mobil dan juga 95 sepeda motor. Jadi kita bulan Januari lalu baru aja melaksanakan gitu ya Pak ya. Dan memang antusiasme masyarakat Kota Binjai dan juga nasabahnya itu besar Pak. Jadi memenuhi lapangan pelaksanaan penyelenggaraan pundi kita lah gitu Pak. Dan memang nanti untuk teman-teman yang memang bersedia melakukan pembukaan tabungan pundi itu boleh ke 28 BPR NBP Group yang disampaikan tadi itu ya Pak ya. Ada NBP 1 sampai dengan NBP 34 lah itu di seluruh Indonesia. Jadi nanti ketika Bapak Ibu melakukan pembukaan tabungan itu nanti akan dijelaskan oleh CS-nya gitu ya Pak ya. Kira-kira tabungan berapa yang bisa mendapatkan kesempatan mobil dan juga sepeda motor. Ada aturan mainnya. Ada aturan mainnya. Gitu ya Pak. Jadi tunggu apa lagi Bapak Ibu, percayakan dananya di BPR NBP Group. Yang salah satunya BPR NBP 22. Baik Pak, seru ngobrol-ngobrol bareng Pak Hendy ini Pak ya. Jadi dari yang sebelumnya memang kita nggak tahu jadi tahu gitu ya kan Pak. Tapi kalau misalnya mau minum boleh Pak ya? Ya silakan. Iya Pak. Jadi berikutnya nih Pak, BPR NBP Group ini kan Pak merupakan salah satu grup BPR yang besar gitu kan Pak di Indonesia, dengan pertumbuhan kinerja dari tahun ke tahun yang meningkat gitu kan Pak, dimana untuk wilayah Sumatera Utara dan Riau dalam 3 tahun terakhir rata-rata pertumbuhan sumber dana tabungannya itu kan Pak 13,5%, depositonya itu 12,2%, dan juga kredit itu 15,3% ya Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, supaya bisnis ini tetap bertumbuh dan berkelanjutan, apa strategi yang dilakukan oleh BPR NBP Group ya Pak ya? Boleh Pak dibagikan Pak? Oke, baik. Ya ini sebenarnya hanya ilustrasi saja bagi masyarakat umum bahwa kita akan pertama memang kita mempunyai target dari masing-masing BPR. Kemudian holding di dalam target itu ngapain sih? Kita membantu supaya pencapaian itu dari masing-masing target itu tercapai. Salah satunya apa? Mungkin kita bisa bantu. Oke, ini ada grup dari ini yang bisa kita biayai, dari usaha yang kita biayai, misalnya koperasi, misalnya apalagi multi finance dan sebagainya yang kita bisa biayai secara bersama. Sehingga masing-masing BPR yang dananya berlebih, oke Pak, atau NBP Holdings, kami dana lagi banyak nih, saya tolong dibantu penyalurannya dan sebagainya. Satu. Kedua, kita terus tingkatkan kemampuan masing-masing bagian marketing atau disebut AU. SDM-nya gitu. SDM-nya kita tingkatkan kapabilitasnya supaya terus terpacu untuk mencari nasabah-nasabah baru yang bisa dibiayai, baik itu nasabah dana maupun nasabah pinjaman. Dua-duanya terus kita dorong untuk ditingkatkan ya. Dari situlah kita harapkan kerjasama antara BPR dengan holdingnya menciptakan satu sinergi yang besar dan unggul, sehingga target-targetnya bisa dicapai dengan optimal. Jadi bagi Bapak Ibu pengusaha besar lah, misalnya gitu ilustrasinya ya kan Pak. Misalnya properti lagi membutuhkan suntikan dana yang besar gitu kan Pak, sampai 20 miliar lah kita bilang gitu kan Pak. Jadi BPR ini bisa melakukan pendanaan juga berarti Pak ya? Iya, sebenarnya bisa, tetapi kembali sangat selektif, itu tidak jadi rumusan. Karena ada dua ya, kita membiayai yang
besar, 1-2 bisa. Meskipun kita tidak bisa sendiri, tetapi kita namanya sindikasi ya, pembiayaan bersama itu namanya sindikasi. BPR Group maupun dengan NBP non group juga bisa dilakukan. Tetapi bisnis utama BPR adalah kredit dengan skala UMKM. Itu bisnis utama. Jadi kita harus berimbang antara yang besar dengan melalui sindikasi dan yang juga yang UMKM tadi ya. gitu ya. Jadi itu harus dilakukan karena tidak boleh kita terlalu besar di sindikasi, UMKM-nya tinggal tidak. Karena prinsipnya BPR tadinya kan membiayai untuk UMKM. Iya. Gitu. Berarti bisa B2B, contohnya seperti sindikasi tadi, beberapa BPR terlibat untuk melakukan pembiayaan yang besar, dan juga bisa B2C juga gitu ya Pak ya, ke UMKM supaya pertumbuhan ekonominya berkembang, gitu ya Pak ya. Dan juga ini Pak, sekarang kan udah zaman digitalisasi gitu ya Pak, apapun bisa kita akses dan juga kita kita lihat melalui HP kita aja yang smartphone itu tadi gitu kan Pak. Keterkaitannya dengan BPR NBP Group, ada nggak Pak bentuk-bentuk layanan yang kita berikan ke masyarakat yang sistemnya itu udah digitalisasi dan bisa dipergunakan lah gitu Pak oleh masyarakat? Pada prinsipnya NBP selaku holding memang punya bisnis yang tadi saya sampaikan di awal, salah satunya adalah IT, sehingga pertumbuhan IT dibanding BPR lain termasuk kita baik lah, karena pertama dari sisi mainframe, artinya sistem di dalam operasional BPR itu kita gunakan software dari NBP Holding sendiri. Ya, itu satu. Kemudian misalnya tadi kita sebagai nasabah, kita mau lihat nih, kita berapa sih outstanding kita berapa sih BPR, tabungan kita di BPR. Nah, bisa kita gunakan handphone kita nih, oh ternyata tabungannya sebesar ini. Nah terus apalagi kita mau belanja online, bisa juga kita lakukan ya, kita lakukan lewat handphone juga bisa. Nah, yang bagus juga, kita juga menggunakan itu untuk operasional kita, misalnya absensi karyawan, kemudian untuk ketertiban menaikkan kredit, membantu perkreditan dan sebagainya, digunakan hal yang sama juga, termasuk kewajiban laporan ke OJK harus pakai apa dan sebagainya, kita sesuaikan semua sehingga itu meringankan operasional perbankan. Jadi ada dua sisi, kita kembangkan dari sisi pelayanan kepada nasabah, dan kita operasional di internal juga kita lakukan. Nah, makanya terus kemudian juga plus kita jual juga ke BPR yang membutuhkan. Ya, jadi ada 3 poin yang bisa kita lakukan dalam hal ini, dalam pelayanan, karena semuanya dalam hal ini NBP melayani anak-anak usahanya, dan BPR di luar grup juga kita layani. Memang benar Pak, yang paling kami rasakan itu aplikasi untuk kredit itulah Pak, Cisco itu sendiri. Jadi kan memang Pak, sekarang kan orang udah lebih mudah dan udah lebih sering mempergunakan handphone gitu kan Pak. Jadi ketika kami mempromosikan secara online, itu kan nanti bisa dikasih barcode gitu kan Pak. Jadi nanti kalau ada yang memang mau melakukan permohonan pinjaman, tinggal diisi aja melalui barcode itu tadi Pak.
Jadi nggak perlu repot-repot lagi datang ke kantor, menanyakan panjang-panjang lagi. Tapi memang ketika udah mengisi itu Pak, kan langsung masuk ke kami gitu kan Pak. Itu memang nanti bisa langsung diproses Pak. Karena di dalam borang-borang yang diisi itu kan ada nomor handphone juga kan Pak yang bisa dihubungi. Jadi lebih memangkas waktu dan juga proses yang panjang itu gitu kan online sehingga bisa menjawab kebutuhan dari calon nasabah itu sendiri gitu Pak. Berikutnya Pak, untuk SDM lah ini Pak, gitu kan Pak. Apa yang menjadi kelebihan BPR NBP Group Pak? Terutama dalam hal pengelolaan dan pengembangan kompetensi SDM-nya gitu Pak. Sebenarnya kalau ini bukan ngomongin bank, tetapi ngomongin kalau mau calon yang mau bekerja di BPR mengetahui saja, karena ini di luar pengetahuan bank sebenarnya. Jadi sebenarnya namanya kompetensi yang dimaksud itu adalah kita pengen melihat apakah calon karyawan kita yang mau masuk ke BPR itu bisa kita rekrut seperti apa, Jadi harapan kita pertama dia punya kemampuan dan kapabilitasnya sesuai harapan kita atau tidak. Jadi dengan situ harapan kita memilih karyawan-karyawan yang potensial lah, sehingga kita merasa ini. Dan kemudian kita pengen bahwa kita ini jadi karyawan BPR bukan sebagai karyawan abal-abal. BPR sekarang ini karena begitu bagusnya, begitu modernnya, begitu rapinya kantor yang kayak sekarang ini silakan dua-dua, itu satu hal yang bergengsi kalau anak-anak muda sekarang melihat gengsi. Tidak perlu ada yang diragukan bahwa bekerja kok di BPR, tidak. Bekerja di BPR sama aja dengan bekerja di bank lain, bergengsi. Itu yang harus kita tekankan ya. Kita lihat aja teman-teman kita yang ada di sini bisa udah 5 tahun, 10 tahun, bahkan udah 15 tahun. Itu dari mulai kerja sampai sekarang pensiun di BPR terus. Kalau dia merasa gengsi, udah dari kemarin dia akan keluar. Ternyata kan tidak. Itulah. Jadi persepsi bahwa BPR sebagai satu ladang pekerjaan yang menjanjikan, ya itu bisa Anda lakukan. Pertama ya. Kedua, kalau khusus untuk NBP, kita menggunakan IT yang ini, sehingga kita potensi mengenai BPR itu kita bisa monitor, atau absensi BPR itu, karirnya dari BPR itu semua bisa dilihat dari IT yang kita punya ya. Terus yang berikutnya bahwa BPR ini punya yang namanya human capital, bukan human resource. Apa sih bedanya human resource dan human capital? Kalau namanya sumber daya, dulu bahasa Indonesia sumber daya manusia. Sumber daya kan bisa hilang, artinya kalau habis, ya Anda bisa dibuang. Tapi kalau kita perlakukan karyawan sebagai human capital, namanya modal. Kalau dia modalnya lagi lesu, lagi ini, kita daya gunakan lagi, kita recharge lagi, kita kasih motivasi, kita kasih training, sehingga apa? Kita motivasi akan timbul lagi seperti apa? Karena apa? Kita menurut kita itu adalah investasi kita dan harta kita yang harus kita pelihara, sehingga kesejahteraan dan sebagainya menjadi kompensasi kita dan rasa terima kasih kita kepada karyawan atas prestasi yang
dilakukan. Saya rasa itu. Itu merupakan motivasi dan semangat tersendiri lah Pak Ya. bagi kami yang udah menjadi karyawan di BPR ini Ya, tadi kan Pak. betul. Karena seperti Bapak sampaikan tadi, sekarang itu kan udah human capital Ya. gitu Pak. Fokusnya itu berarti ke orangnya gitu kan Pak. Dimodali sehingga memang bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan perusahaan lah Ya. gitu kan Pak. Dan juga dengan bank-bank umum kan kantornya aja udah sama ini Ya. Pak. Dan juga kesejahteraannya kan pasti sama juga gitu ya. Pak, sehingga kami makin semangat lagi nih Pak, semakin termotivasi. Itu penting. Iya, terima kasih ya Pak untuk pencerahannya dari penjelasan Bapak dari awal tadi, memang mudah dimengerti lah gitu kan Pak, dan memang harapannya ke depannya semakin banyak masyarakat yang berada di wilayah BPR NBP 22 ini menjadi nasabah lah. Ya, harapan kita juga begitu. Kami gitu Pak. Berikut juga dengan wilayah-wilayah BPR NBP Group tadi ya Pak, yang 28 secara keseluruhan. Ya. Jadi pertanyaan yang terakhir ini Pak, gitu ya Pak. Bagaimana Pak kira-kira harapan Bapak untuk bisnis BPR NBP 22 ke depannya Pak? Kan udah direnovasi, kantornya juga udah bagus. Kira-kira harapannya gimana ya Pak ya? Kalau sebagai holding kita pengen harapannya terbaik. Jadi renovasi membutuhkan biaya, membutuhkan pemeliharaan. Ya, untuk menimbulkan biaya atau pemeliharaan itu kita butuh keuntungan sebagai pemeliharaan atau pendapatan dari biaya-biaya yang timbul, sehingga kita teruntung ya. Dan ini sebenarnya membuktikan ya, kami dari holding sangat mensupport perbaikan baik sisi pelayanan kepada masyarakat, kemudian penampakan makin dipercaya masyarakat, di antaranya dengan renovasi itu. Jadi harapan kita ya, dengan renovasi ini kita ingin apa yang sudah ditargetkan di NBP 22 ini tercapai 100% minimal. Minimal 100% ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak ya untuk harapannya, yang menjadi harapan kami juga lah Pak untuk mencapai target minimal 100% itu tadi. Terima kasih ya Pak untuk podcast kita hari ini. Mudah-mudahan perbincangan kan dapat mencerahkan dan memotivasi setiap yang menyaksikan video podcast ini ya Pak ya. Terima kasih ya Pak ya.